Halo semua, selamat datang kembali di El Harista. Assalamualaikum. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan El Harista di sini. Tapi kali ini mau upload video buah anggur yang ada di depan rumah, yang sekarang buahnya sudah pada merah. Si anggur yang tidak terurus kemarin, jadi sekarang sudah pada mau panen aja ya teman-teman. 2 minggu nggak upload video, lagi kepingin istirahat di rumah aja karena kemarin lagi kurang sehat dan sekarang sudah strong lagi. Oke teman-teman, kali ini aku sharingnya tentang buah anggurku yang sekarang banyak pada pecah ya teman-teman. Buah anggur karena kena hujan jadinya kayak gini, banyak yang rusak. Jadi yang kemarin buahnya yang banyak itu sekarang berhenti yang kayak gini teman-teman. Cipret-cipret, sak cipret-cipret. Kalau dari dekat kayak gini jadinya ini buahnya kecil-kecil banget, jauh daripada yang kemarin. Ini ukurannya sepertiga, bahkan ya ada yang jauh dari yang kemarin. Kalau bagus-bagus lah setengah dari kemarin ya teman-teman. Ini buahnya buah dari pembuahan terus menerus dan dia bisa dibilang ndak istirahat ya teman-teman, langsung aja. Terus kemarin karena keguyur hujan jadinya kayak gini, pada busuk, pada pecah. Tuh kayak gini banyak banget yang aku temuin. Jadi hari ini aku mau bersihin aja buah-buah yang sudah rusak, sudah pecah, bahkan sudah kering ya. Bentuknya kayak kismis tapi pastinya nggak bisa dimakan karena dia busuk kena hujan tuh. Kayak gini banyak banget, nanti aku buangin aja. Teman-teman, inilah pentingnya kalau sekiranya tanaman anggur itu pas waktunya berbuah dan pada musim hujan harus memakai kalsium ya teman-teman. Dan kemarin kebetulan kalsiumku itu habis, aku belum sempat beli, niatnya mau beli tapi belum sempat juga. Jadinya buahnya pada kayak gini, kulitnya pada nggak kuat ya, karena kalsiumnya untuk membuat dinding kulit buah itu jadi lebih kuat. Dan ini karena ndak ada, terus kena air yang banyak dari air hujan, penyerapannya lumayan berlebih jadi ceritanya, terus akhirnya buahnya pecah dan rusak. Sementara ini adalah buah-buah yang kemarin hasil dari potes pucuk pada batang sebesar lidi, kasih judul kayak gitu. Sekarang buahnya sudah ukurannya kayak gini, yang hijau-hijau itu. Jadi yang kemarin tuh hasilnya sebenarnya lumayan banyak tapi agak kecil, namanya juga sebesar lidi, jadi nggak bisa ngarep buahnya besar ya. Tapi alhamdulillah untuk kali ini sedikit lebih besar daripada yang merah-merah itu, karena kemarin memang aku kasih pupuk NPK sama Saprodat seperti biasa. Pupuk itu aja yang aku kasih untuk pembesaran buah. Walaupun hasilnya enggak maksimal, enggak gede-gede amat, tapi dia lumayan sedikit lebih besar daripada yang merah-merah tadi. Padahal yang merah tadi itu kemarin buahnya barengan sama yang lagi banyak itu. Ini kayak gini teman-teman. Kebetulan saat ini pohonnya lagi aku kasih pupuk pertumbuhan aja, jadi nggak ada treatment lain-lain yang aku lakukan, cuman pupuk NPK dan Saprodat itu aja yang aku berikan. Karena kebetulan sama magnesium sih sedikit buat anggurnya yang merah tuh biar manis ya, sama apa ya, nggak ada, itu aja. Terus hari ini aku mau kasih lihat teman-teman, batang-batang yang kemarin tumbuh, tunas-tunas baru yang kemarin tumbuh itu sebenarnya ada yang besar, karena kemarin patokannya kan aku mau buat untuk buahin lagi. Cuman aku mikir aduh kok jelek sekali ya, ini yang ini agak besar, ini mungkin besok untuk pembuahan lagi, kalau bisa disimpan ya disimpan, kalau enggak ya mungkin pas foundation pruning ya akhirnya kebuang juga. Tapi dilihat aja kayaknya ini memang ada batang-batang yang bagus, dan kebetulan tunas tersier yang tumbuh kayak gini memang deket sama pangkal ya teman-teman. Tuh dekat sangat pangkal kayak gini, nanti kalau kalau misalnya dari sini dia kalau misal bagus ya nanti kita pelihara ya. Ini lumayan besar, ada beberapa yang panjangnya kayak gini lumayan besar. Ini yang kemarin aku potes itu dan tumbuhnya di agak ke pangkal. Kalau yang di ujungnya ya agak kecil ya, yang ini yang besar. Tuh besar-besar lumayan lah. Selain itu ada juga beberapa yang lain, karena ini kemarin sudah aku batasi tuh, yang ini juga. Jadi hampir semua ini sudah aku batasi di 10-15 daun, lalu tunas airnya juga sudah aku batasin di 1 daun. Dan ini ada beberapa yang agak gedean dikit, nanti yang seperti ini yang ya kita lihat nanti, kalau bagus kita pertahankan, kalau enggak kita buang. Sementara yang lain kan pada kecil ya teman-teman. Tuh daerah sini nih yang ini juga agak gede, ini nanti
semoga aja bisa dibuahkan lagi. Sebenarnya rencananya aku mau melakukan foundation pruning karena memang tajuknya udah berantakan. Aku mau rapiin sebenarnya teman-teman. Aku sudah ini sekali, hancur sekali ini tatanannya dan buahnya juga sudah kecil. Biarpun dulu aku cuma pakai NPK dan Saprodap, buahnya udah bisa gede-gede ya karena memang tajuknya pas itu masih pembuahannya baru aja di semi pruning. Sementara kalau ini sudah berbuah lagi yang kesekian kalinya, jadinya sudah harus diremajakan lagi. Ini contohnya biar batangnya cepat besar, jadi aku sudah batasin, di ujungnya sudah aku batasin tuh kayak gini. Lalu tunas airnya itu cuman aku sisain di satu daun aja di masing-masing ruasnya kayak gitu biar dia cepat gede ya teman-teman. Ini hampir rata beberapa 2-3 hari sekali dah aku patroli untuk membatasi daripada tunas tersier itu biar tidak terlalu panjang. Jadi hanya di 10 dan 15 daun tergantung kondisi batang tersiernya. Kalau masalahnya 10 daun itu masih agak pendek ya aku biarin dulu sampai ketemu 15, tapi kalau di 10 daun itu yang vigor kan sudah agak panjang, itu ya aku batasi di situ aja kayak gitu. Dan ini aku ngambilnya sore teman-teman, jadi gelap biasa, lagi sore-sore lagi mau ngapain ya, kepingin nangkring gitu ya sudah ambil gambar, maaf ya gelap-gelap ya. Kalau teman-teman pada ngalamin kayak gini, jadi aku sekarang tahu rasanya. Ini adalah ukuran buah paling kecil sepanjang pohon ini berbuah dari Oktober 2023 sampai hari ini tanpa berhenti sama sekali. Sudah sekitar 1,5 tahun ya, enggak berhenti. Jadi hanya istirahat saat Femi pruning kemarin itu. Sekarang buahnya sudah pasti agak kecil-kecil teman-teman. Mungkin dia memang minta di foundation ya. Kemarin kan sebagian-sebagian aja. Kalau semua pada pernah cerita buah anggurnya seperti telur cicak, oke, aku juga punya. Ini semua udah kayak telur cicak aja, ini kecil banget, nggak bisa diarep, dan ini yang rusak sudah banyak banget teman-teman. Ini hanya sisa-sisanya aja, sementara yang di para-para, karena para-para ini aku rambatin di pagar dan sebagian di atasnya tertutup sama atap garasi, jadi bentukannya agak lebih bagus ya. Daunnya lebih bagus, buahnya juga agak lebih bagus. Ini buah-buah sebenarnya yang merah-merah ini seumuran ya, karena kemarin itu pas gak terurus juga, tapi ternyata sekarang kalau pas lagi merah ya cantik juga. Sementara untuk buah-buah yang dari batang sebesar lidi yang di sini juga aku pangkas juga kemarin, dan sekarang ukuran buahnya juga ukurannya sudah sama tapi dia sedikit lebih besar sama seperti yang di para-para tadi. Dan ini penampakannya saat sore hari kena matahari kayak gini. Sekarang daunnya juga kurang sehat teman-teman, jadinya sekarang kemarin tuh nggak begitu terurus karena orangnya lagi kurang sehat ya, jadinya ya sudah. Oke, sekarang aku mau bersihin aja yang busuk-busuk. Jadi hari ini yang busuk itu biar nggak nular ke sana kemari jamurnya, jadi aku sudah bawa gunting dan aku mau bersihin aja. Jadi aktivitasku hari ini hanya membersihkan buah-buah yang sudah pecah walaupun itu kecil, nanti biar ya yang aman yang bagus bisa dimakan. Oke teman-teman, aku nangkring dulu ya, aku lanjutin kegiatanku hari ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, jangan lupa like, di like aja rek, nggak apa-apa kan, ya Allah. Like, komen, dan share, nggak usah share lah, nggak ada yang penting di sini. Kocak ya sudah kayak gitu teman-teman, jadinya ya begitulah. Aduh kepentus. Udah aku lanjutin dulu ya teman-teman ya. Mungkin untuk kegiatan hari ini begini aja, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dan banyak kurang-kurang share aktivitasku hari ini. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya ya teman-teman. Mungkin kedepannya aku lagi mau pengen berkebun-kebun, jadi ya nggak tahu dah nanti ya. Kita lihat dulu apa yang bisa di-share dari kegiatan berkebunku. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.